Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, Rabu 8 September tahun 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Ayub pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit hati menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tidak semua sakit disebabkan karena virus, bakteri, atau karena pola makan yang salah. Tetapi ada faktor-faktor lain yang membuat kita menderita suatu penyakit. Salah satunya adalah menyimpan rasa sakit hati. Betapa banyak orang yang memendam sakit hatinya selama bertahun-tahun tanpa mau membereskannya. Kita belajar untuk mewaspadai hati kita agar tidak mudah mengalami yang namanya sakit hati. Sebagai anak Tuhan atau pelayan Tuhan, kita sangat rawan untuk terkena penyakit ini. Untuk itu, kita punya kiat-kiat yang praktis bagaimana mengatasi sakit hati ini, bagaimana kita bisa memanage hati kita agar tidak mudah untuk sakit hati. Jika kita tidak bisa memanage hati kita dengan baik, maka kita akan menjadi korban dari sakit hati. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita pernah menjadi korban dari kelicikan hati kita sendiri, bahwa kita sedang dibohongi oleh hati kita. Sadar atau tidak sadar, kadang kita dibohongi oleh kelicikan hati kita yang sedang bermasalah. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka saat itulah sakit hati akan menghampiri diri kita. Dan sungguh luar biasa jika kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bisa bebas dari rasa sakit hati ini. Jika kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, bisa terkena sakit hati, itu karena kita tidak dapat memanage hati kita untuk terhindar dari rasa sakit hati. Ketika kita merasa sakit hati terhadap seseorang, maka kita akan menyalahkan orang tersebut. Kita akan menyalahkan si A, si B, bahkan si iblis kita salahkan karena kita sakit hati. Namun sesungguhnya kita tidak tahu bahwa yang patut disalahkan adalah diri kita sendiri. Jika kita bisa memanage hati kita, otomatis kita tidak akan mudah terkena sakit hati. Jika ada sesuatu yang tidak patut untuk kita telan masukkan ke dalam hati kita, jangan kita masukkan, karena itu akan bertumbuh, berakar menjadi sebuah penyakit yang sangat membahayakan, menggerogoti kehidupan kita. Ketika sakit hati ini menggerogoti kehidupan kita, maka secara perlahan kita akan mengalami suatu kematian. Kita akan mengalami mati rasa. Kita akan mengalami hilangnya damai sejahtera, hilangnya sukacita. Atau kita kadang lebih suka menyendiri, menghindari untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan jika kita
sakit hati, kita akan merasa puas jika kita bisa membalaskan sakit hati kita kepada orang yang menyakiti hati kita. Namun sesungguhnya itu adalah suatu tindakan yang salah. Kita berharap ketika kita minum racun, orang lain yang mati. Namun sesungguhnya ketika racun sakit hati itu masuk ke dalam diri kita, sesungguhnya kitalah yang mati. Sesungguhnya yang dikorbankan adalah diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu digigit ular, apakah akan mengejar ular itu sampai mendapatkannya dan membunuhnya? Ataukah mencari pengobatan, mengobati bagaimana agar bisa ular ini bisa dikeluarkan atau diobati? Kalau kita mengejar ular ini, maka ular ini belum kita dapat, kita sudah mati duluan. Tetapi kalau kita mengutamakan pengobatan, maka pasti kita akan disembuhkan. Seperti juga dengan sakit hati, ketika kita memikirkan untuk membalas sakit hati kita, maka perlahan-lahan kita akan mengalami kematian. Tetapi ketika kita mencari sumber, berusaha menyembuhkan hati kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, membersihkan racun-racun sakit hati dari dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan merasakan damai sejahtera. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pilihan selalu ada pada kita. Apakah kita akan memilih untuk memendam, memelihara sakit hati kita, atau kita melepaskan pengampunan untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan, jaga dan pelihara kehidupan kami. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Jika ada yang bersuka cita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Engkau yang akan pulihkan bangsa kami. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.